Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak akan. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh atau alam kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan kembali." Maha benar Allah. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan ayat yang ke-100. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari sekian banyak nikmat yang sudah kita rasakan dan sudah kita nikmati, maka kita perlu sadar kaum muslimin wal muslimat bahwa nikmat yang terpenting, nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat iman. Mungkin di dunia ini kita tidak begitu merasakan mahalnya sebuah nikmat iman, berharganya sebuah nikmat iman. Bahkan mungkin orang-orang beriman akan merasakan banyak kesusahan, merasakan banyak cobaan, merasakan banyak sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan terkadang mungkin orang beriman itu membandingkan bahwa dirinya beriman sedangkan ada orang tidak beriman diberi kemudahan, kelapangan hidup, kesehatan, bahkan banyak hal-hal yang membuat iri hati. Tapi ketahuilah bahwa itu hanya terjadi di dunia ini saja. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa ketika kita sudah pindah kepada alam barzah, maka di saat itulah iman itu paling berharga. Maka di saat itulah imanlah yang paling memenuhi tingkatan tertinggi yang tidak bisa dibanding dengan yang lain. Harta yang banyak yang kita miliki di dunia ini, tanpa iman tidak ada harganya. Kesehatan yang mungkin seumur hidup tidak pernah sakit, tanpa iman meninggalkan dunia ini maka kesehatan itu berlalu begitu saja. Dan saat itulah kesusahan orang-orang tidak beriman disebut dalam Quran. Yang pertama itu ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur, ketika sudah berada di alam barzah, maka mulailah imanlah yang menjadi penyelamat, imanlah yang akan menolong, sedangkan dunia itu tidak akan ada artinya. Bahkan kita bandingkan dunia dengan barzah saja, belum sampai ke akhirat lagi, itu ternyata jauh lebih lama barzakh dibanding dunia. Dunia ini kata Rasul, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali mereka merasa melewati itu. Ada, tapi tidak banyak. Itu menandakan bahwa dunia ini sebentar.
Tapi barzah, kita bayangkanlah. Mulai dari orang-orang yang telah meninggal mendahului kita sejak zaman Nabi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah lebih dari 15 abad. Orang nenek, orang tua kita, kakek kita sudah lama. Bahkan di kuburannya sudah hampir 100 tahun. Sedangkan hidupnya hanya 60, 70 dan sebagainya. Maka ternyata penyesalan orang-orang tidak beriman disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun diantaranya, itu mereka minta kembali. Qala rabbi irji'un. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Sungguh aku akan melakukan amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Surah Sajadah mungkin sudah pernah juga kita dengar. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika orang-orang kafir itu, orang-orang berdosa itu tahu dengan balasan dosanya, dia berdoa, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi ini, kami akan beramal soleh. Bayangkan penyesalan orang-orang yang tidak beriman ketika mereka sudah pindah alam. Itu ternyata tidak di situ saja, tidak berhenti dalam barzah saja. Lalu kapan lagi ada sisa? Ketika mereka sampai kepada padang mahsyar, setelah dibangkitkan, kita akan menempuh fase lagi. Mulai dari yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sampai pada akhirnya sampai surga atau neraka. Itu masih panjang lagi perjalanan. Siapa orang-orang beruntung di situ? Kembali lagi orang beriman. Iman yang selama ini disia-siakan, ternyata itulah yang akan menolong. Termasuk hari ini orang-orang yang diterima amal solehnya itu adalah amal soleh atas dasar iman. Jadi kalau hanya sekedar beramal saja, berbuat baik saja tanpa dasar iman, itu ditolak oleh Allah. Karena niatnya apa? Motivasinya apa? Lalu yang paling sengsara lagi bagi orang-orang kafir itu, orang-orang tidak beriman ketika sampai di yaumul jaza, hari keputusan surga atau neraka. Maka orang beriman sudah jelas tempatnya di surga. Orang kafir, orang yang tidak beriman, sudah jelas tempatnya di neraka. Untung Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Enggak mau mengikuti perintahnya, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan. Lalu setiap doa kita baca terus, Bayangkan doa yang luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Harusnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah selesai. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia dan beri pula kami kehidupan kebaikan di akhirat. Seharusnya kan sudah selesai. Tapi ada kalimat yang luar biasa menyentuh perasaan kita. Wa qina azabannar. Hindarkan kami dari azab api neraka. Jadi kita ingin bahagia di akhirat tanpa harus mampir dulu di neraka. Jadi bisa jadi orang-orang beriman hari ini karena kurang kuat imannya, kurang banyak amal solehnya, mampir dulu di neraka. Tapi kita orang beriman yang sesungguhnya tidak mau. Biarlah baik di dunia ini dengan banyaknya cobaan, tapi di akhirat tidak mau lagi merasakan cobaan, apalagi diponis, dihukum neraka walau sesaat pun. Itulah doa yang perlu sekali kita ingat, dan itu akan diperoleh dan akan dirasakan kebaikan-kebaikan setelah dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Karena itu jangan pernah iri dengan apa yang dicapai oleh orang-orang yang ingkar, orang kafir, tapi irilah kepada orang yang diberi ilmu mampu diamalkan. Irilah kepada orang yang diberi harta tapi dia bisa gunakan dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.